Dengan mulut yang sama kita ini berzikir kepada Allah. Dengan mulut yang sama kita bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir kepada Allah, bahkan bersolawat kepada Allah. Tapi dengan mulut yang sama kita ini sering mencaci maki. Dengan mulut yang sama kita keluarkan hasutan, kita keluarkan fitnah kepada saudara-saudara muslim kita. Inilah yang menjadikan malapetaka bagi diri kita sendiri, yang menghancurkan amaliyah hasanah kebaikan kita sendiri. Jamaah santri embongan rahimakumullah. Ada yang bertanya, kenapa banyak orang Islam di akhir zaman ini, bahkan orang tersebut itu dikatakan sudah pintar di dalam beragama, tapi kenapa banyak orang tersebut tidak bisa menjaga akhlaknya, bahkan senang mereka itu mencaci maki sesama muslim, sesama saudaranya, bahkan senang menghina orang lain. Ya, inilah yang harus kita pahami di fenomena-fenomena akhir zaman ini. Mungkin Anda semua paham nanti. Kenapa sih banyak orang itu tidak bisa menjaga lisannya? Padahal banyak orang Islam itu sendiri sering mengucapkan salam setiap hari di acara apapun, itu kan sering. Contoh, mereka itu mengucapkan setiap ada acara, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari salam tersebut? Secara arti umum, semoga Allah melimpahkan keselamatan, warahmat dan kerahmatan, wabarakatuh, dan semoga Allah melimpahkan suatu keberkahannya. Artinya seseorang yang mengucapkan salam, dia itu mau mendoakan jamaah atau sahabat, bahkan saudara-saudara seiman semuslim ini. Tapi aneh, terkadang di acara tersebut orang itu tidak bisa menjaga lisannya. Setelah mendoakan, mendapatkan, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkahnya. Tapi aneh, orang tersebut malah di acaranya atau kita sendiri mungkin sering mencaci maki, menghibah, bahkan memfitnah ke sana kemari, itu kan sering, ya kan? Itulah fenomena yang sering di akhir zaman ini terjadi. Ya, inilah kenapa banyak orang itu sering mendoakan dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi dengan lisan yang sama kita ini mengucapkan salam, mendoakan orang lain supaya orang itu mendapatkan keselamatan dari Allah atau mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Tapi aneh, dengan lisan yang sama ini kita malah menghardik, kita malah menghibah, kita malah mencaci maki, bahkan memfitnah orang lain, ya kan? Itu
Coba sampean lihat di situasi mungkin kita sendiri. Kita mengucapkan salam di acara apapun, malah di situ banyak orasi-orasi mencaci maki, bahkan mengolok-olok ke sana kemari. Lah ini kan lucu kan? Lucu dan tidak masuk akal. Dikatakan tidak paham agama, tapi mereka itu pintar dalam beragama. Inilah yang fenomena yang harus betul-betul kita pahami. Ternyata kita ini masih terbawa ego, terbawa nafsu, dan lupa dengan tujuan kita hidup. Di mana tempat kita mengucapkan bertemu sesama muslim, bertemu teman, mungkin bertemu siapapun, selaginya itu sesama muslim kita mengucapkan salam, iya kan? Tujuan apa sudah dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan atau saling mendoakan. Kita bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sama-sama mendoakan semoga Allah melimpahkan keselamatan, warahmah dan rahmatnya, wabarakatuh dan keberkahannya. Loh, tapi aneh, kita ini dengan lisan, dengan mulut yang sama, kita setelah mendoakan malah kita sering mencaci maki. Tidak cukup mencaci maki, mengolok-olok, bahkan berani menfitnah. Kan boten apa ya? Kan tidak masuk logika saja, tidak bisa. Secara keimanan, iman kita ini patut dipertanyakan. Mungkin ada masalah di dalam hati ini. Dengan lisan yang sama kita mengucapkan salam, mendoakan orang lain. Dengan lisan yang sama kita ini bahkan sering berzikir kepada Allah. Dengan lisan yang sama kita bertasbih kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Tujuannya bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan lisan yang sama kita ini bersolawat, membaca solawat kepada junjungan kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan lisan yang sama inilah kita semua dengan mulut-mulut yang sama ini kita pergunakan untuk mengolok-olok sesama ikhwan, sahabat kita, saudara kita, bahkan seluruh umat Islam tanpa kita sadari. Kita menghibah, mencaci maki, bahkan menfitnah. Kira-kira kita ini tidak malu apa? Dengan mulut yang sama kita ini bertakbir kepada Allah, mengagungkan kebesaran asma Allah, mengagungkan sifat-sifat Allah, lafzul jalalanya Allah. Dengan mulut yang sama pula kita ini mengeluarkan kata-kata yang kotor. Inilah yang perlu kita betul-betul pelajari, kita pahami. Seakan-akan kita ini sudah benar, tapi hati ini tersesat, saudara. Hati kita tersesat di dalam egonya, nafsunya sendiri. Kita tidak bisa menjaga lisan. Padahal banyak itu ayat-ayat Allah, bahkan hadis-hadis Rasulullah
ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqib wa atid. Tiada ucapan apapun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Siapa raqib dan atid? Apa yang kita ucapkan itu ada yang mencatat, malaikat raqib atid. Penyaksian. Kita mengaku mengibarkan bendera agama, tapi kita menjatuhkan, mencemooh saudara-saudara semuslim kita. Bahkan tidak cukup untuk mencaci maki, malah kita enggan untuk menolong orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Inilah fenomena-fenomena mungkin di zaman ini yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita ini. Mungkin Anda semua nanti bisa dipahami apa yang kami sampaikan di Santri Embongan Official ini, bisa saling berintrospeksi. Kami ini masih belajar. Banyak orang pintar, mungkin orangnya itu alim, berilmu, tapi akhlaknya naudzubillah, senang mencaci maki antara satu dengan yang lainnya, ulama satu dengan ulama yang lainnya. Lu mohon maaf, lu seandainya contohnya seperti ini, contoh, nah bagaimana yang nanti mencontoh umat ini, jamaah, kalau pimpinannya saling mencaci maki sesama golongan, sesama muslim. Inilah yang harus kita pahami, saudaraku semua, ikhwanul muslimin wa ikhwanul mukminin, semua saudara muslim dan mukmin. Harus kita betul-betul menyadari, dengan lisan yang sama ini kita sering terpeleset, sering seakan-akan kita ini sudah ahli zikir kepada Allah, sudah ahli bersolawat kepada Rasulullah, tapi dengan mulut yang sama kita ini, kita senang berzikir, membaca Al-Quran, bahkan bersolawat, tapi dengan mulut yang sama ini kita sering mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ini yang perlu kita pahami. Apakah diperbolehkan di agama? Tidak, saudara. Justru malah menjadi malapetaka bagi kita semua. Kita tahu ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang melarang itu semua. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang betul-betul mengaku iman kepada Allah, kalau iman, amanna billah, betul-betul iman secara qalbunya, hatinya, dan otomatis prakteknya, dia itu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semampu-mampunya, dengan sekuat tenaga, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan orang-orang itu juga beriman ke hari akhir. Dia percaya adanya hari akhir, adanya hari kiamat, mereka itu percaya. Kalau betul-betul imannya seperti itu, falyakul, maka ucapkanlah apa yang diucapkan, khairan, kebagusan. Kalau orang itu memang beriman, kita itu ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka dengan otomatis kita ini harus pandai-pandai untuk berucap
atau berkalam yang baik. Auliyat smut, kalau kita tidak mampu saudaraku, auliyat smut, maka diamlah. Itu lebih baik daripada kita berbicara, menjadikan fatal, menjadikan banyak maldorot, menjadikan banyak fitnah, dan lain sebagainya. Lebih baik diam kalau tidak bisa berbicara baik. Walaupun toh orang itu alim, kalau dia tidak pandai untuk berbicara, lebih baik diam. Yang khawatirkan kita berbicara, malah khawatir mencemooh orang lain, bahkan memfitnah untuk menggunjing orang lain, malah fatal. Ada ketegasan seperti itu banyak ulama, banyak orang itu sudah paham hadis-hadis tersebut. Tapi kenapa kita ini sering ingkar? Ada apa? Ya ini iman kita. Penting saudaraku, perlu kita kaji, termasuk di kajian santri Embongan official ini. Kenapa sih kami ini sering membahas pengkajian di santri Embongan official ini? Supaya masa depan khususnya Islam ini tidak amburadul. Banyak orang pintar tapi akhlaknya tidak beradab. Inilah yang perlu kita waspadai. Mungkin kita sendiri apalagi di dunia sosmed sekarang ini, betul-betul kita harus pandai-pandai betul untuk menjaga. Apalagi yang sudah menjadi tokoh, jadilah tokoh yang baik, menjadi contoh yang baik. Jangan hanya memberi tausiah tapi tidak ada contoh praktek yang kenyataan. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perilakunya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang paling istimewa. Di dalam rumah tangga contohlah kepribadian rumah tangga Rasulullah yang begitu elok, baik bagaimana antara suami dengan istri kepada suami. Masalah pemerintahan, Rasulullah pun ahli dalam pemerintahan. Contoh bagaimana Rasulullah memerintah. Secara sosial, bagaimana sosialnya Rasulullah, baiknya Rasulullah, dermawannya Rasulullah. Tapi kita aneh, kita ini sering menggembor-gemborkan kebaikan, tapi kita sendiri tidak berani untuk menjadi contoh. Memberikan contoh banyak saudaraku, banyak yang bisa, tapi sedikit sekali saudara-saudara kita ini berani untuk menjadi contoh. Inilah krisis di zaman ini, banyak kekurangan contoh. Mungkin kami sendiri sulit. Kalau memang sulit gimana? Tawadu. Jangan sombong, jangan merasa pintar, jangan merasa alim, apalagi merasa soleh. Batal. Dulu saya pernah itu dibaiat oleh kiai kami. Mungkin saya buka sedikit. Buat apa engkau dikasih mata? Buat apa engkau dikasih telinga? Hatimu sudah berkata, dan kemana langkahmu? Mata ini sudah melihat kebenaran, telinga ini tahu atau mendengar kebenaran, hati ini tahu itu benar, tahu mereka itu membutuhkan pertolongan.
tahu kalau itu salah, tapi kenapa perilaku kita, tingkah kita, praktek kita tetap menerobos, tetap menabrak, menerobos rambu-rambu yang sudah dikasih aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nafsu ego kita. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Kembali ke mulut tadi, sumber malapetaka. Karena merasa benar, sok-sokan benar, berani menyalahkan orang lain, berani menfitnah orang lain, membodoh-bodohkan orang lain. Konsepnya gini, kalau kita itu berani membodoh-bodohkan, sudahkah kita ini sudah benar? Kalau memang sudah benar, sudah baikkah tingkah kita ini? Oke, kalau sudah baik, sudah diterimakah amal kita oleh Allah? Itu sirullah, rahasia Allah. Kalau kita tidak tahu, maka tawadhu, saudara. Punya adab. Makanya Rasulullah itu banyak hikayah, banyak diceritakan sejarah-sejarah bagaimana Rasulullah bertemu dengan musuh-musuhnya, bertemu orang-orang munafik. Apakah Rasulullah menghadik, apakah Rasulullah menghantam? Tidak, saudara. Merangkul, menghormati. Kalau di medan peperangan beda, cuma masalah hablum minan nas, tetap adab yang ditunjukkan, bukan anarkis. Inilah yang perlu kita paham. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam, bukan untuk mencaci maki, membodoh-bodohkan orang lain. Makanya suatu ketika itu ada cerita, ada wali Allah itu melihat ada pengemis mencari makanan di tempat sampah. Sang wali tersebut di dalam hatinya itu berkata, ya Allah, ya Rabb, kenapa ini hamba kok sampai mencari makanan di tempat sampah? Apa tidak engkau kasih, ya Allah? Apakah tidak engkau cukupi, ya Allah? Apa kata Allah? Buat apa aku ini menciptakan kamu, ya fulan? Barulah sang wali itu dia menangis. Artinya apa? Allah menciptakan dunia ini saling berpasang-pasangan. Ada malam, ada pagi, ada siang, ada sore, ada hujan, ada panas, dan seterusnya. Ada bulan, ada matahari, ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan orang kaya supaya bisa mengayomi orang-orang miskin. Allah menciptakan orang-orang pintar, orang-orang alim supaya bisa mendidik, menuntun orang-orang bodoh, bukan menghardik, bukan membodoh-bodohkan. Saling berpasangan. Kalau dunia ini tidak tahu pasangannya, maka terjadilah malapetaka, saudaraku. Kerusakan yang fatal. Contoh sederhana, seandainya di dalam rumah tangga itu tidak tahu pasangannya, tidak saling memahami, di mana di saat sang laki-laki atau sang perempuan salah satunya dalam kondisi panas, salah satu menjadi pendingin, itu yang dinamakan saling menutupi, saling berpasang-pasangan. Saling berpasang-pasangan bukan mencari yang paling benar atau mencari benar sendiri, bukan. Kalau hidup ini hanya mencari kebenaran sendiri, itu namanya lomba. Atau mencari menang-menang sendiri, itu namanya lomba, bukan kehidupan. Kalau fastabiqul khairat beda lagi konsepnya, saudara.
Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan ya betul, berlomba-lomba. Tapi ini konsepnya masalah berpasang-pasangan. Coba matahari dengan bulan tidak mau dipasangkan. Kata sang bulan, saya ingin terus malam. Saya matahari, saya ingin terus siang. Apa yang terjadi? Kalau salah satunya tidak tahu pasangannya, maka terjadilah malapetaka di dunia ini, termasuk kiamat. Hancurlah dunia ini. Kalau itu rumah tangga salah satu tidak tahu pasangannya, tidak bisa memahami, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Inilah Allah memberikan saling berpasang-pasangan. Teguran Allah sangat keras bagi sang wali Allah. Buat apa aku menciptakanmu? Kamu melihat ada pengemis mencari makanan di tempat sampah. Ya tolong dong. Kan kamu melihat. Allah memberi rezeki itu tidak langsung dari langit turun ke bawah. Allah memberi rezeki itu ada sebagian dari hamba-hambanya, dititipkan kepada hamba-hambanya. Inilah yang perlu kita paham. Bukan kita meminta ya Allah, minta rezeki, minta uang, minta apa langsung turun dari langit. Bukan begitu konsepnya, saudara. Ini yang perlu kita pahami biar tidak salah paham. Kembali ke konsep mulut tadi, saudara. Kerusakan. Dengan mulut yang sama kita ini berzikir kepada Allah. Dengan mulut yang sama kita bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir kepada Allah, bahkan bersolawat kepada Allah. Tapi dengan mulut yang sama kita ini sering mencaci maki. Dengan mulut yang sama kita keluarkan hasutan, kita keluarkan fitnah kepada saudara-saudara muslim kita. Inilah yang menjadikan malapetaka bagi diri kita sendiri, yang menghancurkan amaliyah hasanah kebaikan kita sendiri. Jamaah santri Embongan official, setiap apa yang kita ucapkan itu ada yang menulis, ada yang mencatat, raqib atid. Perlu diingat, apapun itu, bukan lesan, bukan mulut yang kita keluarkan saja, bahkan tingkah laku kita ada yang mencatat, termasuk malaikat raqib dan atid. Makanya Rasulullah sudah menjelaskan, saudara, termasuk mungkin Anda semua paham. Innal abda la yatakallam bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallam, mengucapkan suatu kalimat, bil kalimah, suatu kalimat. Apa yang diucapkan kalimat tersebut tanpa mereka itu memikirkan dulu apa yang diucapkan, maka dia akan terjatuh ke dalam suatu neraka, ke dalam neraka. Sedalam apa neraka itu? Bainal masyriq wal maghrib, antara barat dan ke timur, atau timur ke barat. Sejauh pandangan ini tidak bisa memandang. Artinya sedalam yang tidak bisa pikirkan. Bagi orang-orang, mungkin kita semua sering mengucapkan kalimat tanpa kita pikirkan lebih dulu. Kadang ucapan ini gampang menjadikan orang lain itu sakit hati. Mungkin kita ini merasa baik, mungkin kita ini merasa pintar ngaji. Melihat orang yang masih belum ngaji, kita gampang merendahkan orang lain. Padahal kalau memang kita itu pintar untuk ngaji, seharusnya kan mengajak, bukan menghardik atau menvonis. Yang wajib memvonis itu hanya Allah, bukan manusia, saudaraku. Inti konsep di situ.
biar kita semua ini paham. Jangan sampai gampang terjebak. Ini sering loh saudara. Setiap acara kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan atau melimpahkan suatu keselamatan, warahmat dan rahmatnya, wabarakatuh dan keberkahannya. Tapi apa setelah salam, setelah kita mendoakan? Banyak yang terjadi di acara tersebut, mencaci maki, isinya menghasut, menjatuhkan yang sana, membenarkan dirinya sendiri. Kan berarti kosong. Inilah kebenaran yang mana yang mau kita cari. Kalau diri kita sendiri saja masih membohongi dirinya. Kita tahu itu kesalahan yang kita sampaikan, tapi kenapa kita berapi-api untuk menyalahkan orang lain? Kalau kita mampu untuk membenarkan, benarkanlah. Kalau tidak mampu, ya ditolong. Kalau tidak mampu untuk menolong, doakan. Sederhana Islam, tidak anarkis. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang saling ingin merangkul, bukan memukul. Agama Islam itu ingin mengayomi, bukan memukuli, bukan mensyiriki, dan lain sebagainya. Tapi kenyataan orang Islam sekarang, mungkin kita sendiri yang kita sadar, tidak kita sadari. Banyak orang Islam tapi tidak paham Islamnya. Kadang dikasih paham, mereka tidak mau mendekati majelis-majelis ilmu agama, tidak mau mendekati masjid-masjidnya Allah, tidak mau mendekati musholahnya Allah, dan mungkin kurang pendekatan, kurang merangkul atau merangkul saudara-saudara muslim kita. Kita hanya senang memukul, kita senang menvonis, mencemooh. Ingat saudaraku, orang buruk di mata kita itu belum tentu mereka itu buruk di hadapan Allah. Itu perlu diingat. Mungkin sekarang mereka itu buruk, tapi belum tentu mereka itu sampai akhir buruk. Mungkin mendapatkan hidayah oleh Allah ternyata lebih baik daripada kita semua. Inilah saudaraku. Mungkin kita ini merasa baik hari ini, tapi kita tidak sadar. Kita meremehkan orang lain, kita mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, bahkan menghasut, menghibah orang lain, bahkan berani menfitnah orang lain dengan buruk. Di hari itu kita itu sebenarnya sudah hancur, bobrok keimanannya, bahkan sejelek-jeleknya orang kafir. Itu karena kita sudah tahu itu salah, tapi kita langgar. Kalau orang kafir, mereka betul-betul tahu mereka melanggar, kan jelas. Tapi aneh, kita ini tahu tapi melanggar. Bahwa munafikun, kita itu munafik. Kesadaran saudaraku, kita sadar dengan diri ini. Makanya di kajian santai di santri Embongan Official ini, untuk menambah wawasan kita semua, biar kita ini tidak mudah berburuk sangka, bersuudzon kepada orang lain. Mungkin menurut pandangan kita itu orang itu buruk, tapi berhusnudzonlah, berbaik sangkalah. Mungkin di hati mereka itu masih ada kebaikan.
Ternyata kita merasa baik, ternyata hati kita ini sering merasa keluar keburukannya. Apa buktinya masih banyak keburukannya? Kita masih punya prasangka-prasangka buruk kepada orang lain. Inilah saudara yang perlu kita pahami. Jangan sampai gara-gara mulut kita ini kita hancur. Seakan-akan kita ini baik, betul. Sholat, puasa, baik itu perintah. Seakan-akan kita ini sudah istiqomah secara ibadah mahdonya, baik. Tapi secara hablum minan nas, ibadah perintah Allah yang lain, kita masih bobrok. Padahal kebaikan itu perintah dari Allah dan Rasulullah juga merintah. Kita berbuat baik kepada orang lain itu wajib saudara, bukan sunnah. Kalau berbuat baik kepada orang itu sunnah, rusak, wajib. Tapi kenapa kita malah tidak berbuat baik, malah sering melakukan hal-hal keburukan? Inilah yang fatal. Ya, buat renungan saudara. Ternyata tambah hari kita mendalami agama, hakikatnya kita ini bukan tambah pintar, bukan. Malah kita tambah sadar diri, ternyata di dalam diri ini masih banyak kekurangan, masih banyak perintah-perintah Allah yang belum bisa kita kerjakan dengan betul. Benar itu. Kita tahu itu kebenaran, tapi kita masih belum bisa mengerjakan. Seandainya sudah bisa mengerjakan, tapi belum maksimal. Seandainya sudah maksimal, itu pun kita masih belum tahu amal kita diterima atau tidak. Artinya jangan sombong saudara. Kalau orang itu paham dengan dirinya sendiri, sehebat apapun kita itu, sehebat apapun ilmumu, gelarmu mungkin, jangan sombong saudara. Ingat, segalanya ini hanya milik Allah. Maha segala maha itu milik Allah. Manusia itu hakikatnya tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa, bahkan tidak mempunyai apa-apa sedikit pun. Kita lahir di dunia ini, lahir telanjang, tidak bisa apa-apa dan tidak membawa apa-apa, hanya tangisan. Bahkan mati pun kita nanti juga tidak membawa apa-apa, hanya selembar kain, beberapa lembar kain putih, kain kafan. Anak istri tidak dibawa, bahkan harta dunia, pangkat, jabatan tidak kita bawa saudara. Apa yang kita sombongkan? Apakah kita sudah hafal ribuan hadis, ribuan kitab? Kalau kita memang ahli dalam ilmu agama, sudahkah kita ini mengerjakan perintah-perintah Allah secara maksimal mungkin, dengan semaksimal mungkin? Kalau kita ini masih belum, dengan otomatis berhati-hati, adab, tawadhu, memandang orang lain itu dengan rasa kasih sayang, tidak memandang bulu orang itu buruk ataupun jelek, kita rangkul. Dia itu ikhwan kita, teman kita, saudara kita, semuslim, seiman. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kata Allah. Saling tolong menolong, saling menolongkan. 'Alal birri wa taqwa, di dalam kebaikan, untuk ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya saling menolong itu perintah Allah.
gitu. Tapi kenyataannya di dalam setiap harinya kita, jangankan menolong, kita tahu orang itu membutuhkan pertolongan, tapi kita enggan untuk menolongnya. Padahal itu perintah dari Allah. Kita tahu itu menolong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita mampu untuk menolong mereka, tapi kita tidak menolong, kita ingkar. Apakah kita dekat hakikatnya? Seakan-akan kita dekat, tapi hakikatnya kita menjauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidup ini kita mencari ridho Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka hanya untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah, hanya untuk ridho Allah. Apa yang diridhoi oleh Allah? Banyak, saudara, termasuk menolong hambanya, berbuat baik kepada hambanya. Kita menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang sunnah maupun wajib, baik kecil maupun besar perintah. Itu termasuk yang bisa menghantarkan kita menuju ridho Allah. Mengaji juga amalan yang disenangi Allah. Zikir juga disenangi. Membaca sholawat juga disenangi. Tapi jangan ingkar. Kita tapi ingkar. Mulut yang sama kita sering bertasbih, bersolawat, kita berzikir sambil nangis kepada Allah. Tapi aneh, setelah kita berzikir, bersolawat, meneteskan air mata, bersujud kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, tapi dengan mulut yang sama ini kita senang untuk mencemooh orang lain, menghardik orang lain, menfitnah orang lain. Aneh, ini kan aneh, saudara. Ada apa dengan kita? Berarti hakikatnya kita ini masih belum bisa memahami apa itu isi agama atau perintah dari Allah. Belum paham. Orang pintar banyak, saudara, tapi masih belum bisa paham. Orang paham juga banyak, tapi masih belum bisa menjalankan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa. Dan mudah-mudahan kita ini semua diberi oleh Allah hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Inilah, saudara. Kalau kita ini melihat orang lain kok dalam hati ini merendahkan, meremehkan, berarti hakikatnya kita ini sudah merasa baik. Ini namanya sudah ada penyakit di dalam kolbu kita, hati ini, penyakit yang ngerogoti iman. Belajar, saudaraku, jangan sampai kita ini terjerumus, terjebak di dalam rayuan setan, rayuan iblis. Tidak terasa ya. Kalau iblis menggoda, itu karakter ulama ya, iblisnya ya levelnya level iblis ulama. Mungkin orang bodoh yang bodoh ya iblisnya ya levelnya level ke bawah. Justru orang alim, orang solih itu malah lebih bahaya, penggodaannya lebih halus,
merasa sudah baik, merasa sudah cukup amalnya, merasa sudah tidak membutuhkan orang lain, merasa tidak keluar rumah, khawatir melihat maksiat, khawatir terjadi hasul. Akhirnya di dalam rumah, ini juga masalah juga. Kita tidak keluar rumah atau menyepi, alasannya uzlah. Tapi kita tahu dan mendengar, mungkin tetangga kita, teman kita membutuhkan pertolongan. Kita bisa mampu untuk menolong, tapi kita tidak mau menolong. Ini fatal, saudara. Fatal. Kalau kita mau bertirakat, beriado di atas gunung, di gua, ya enak. Tidak ada satu godaan, paling-paling godaannya hanya setan. Ibadah yang hebat itu di tengah-tengah masyarakat, kata Allah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, hablum minallah itu baik, dan hablum minan nas juga baik. Ini tuh juga baik. Banyak orang itu mengaku sudah baik hubungannya kepada Allah, rela mengumpulkan uang untuk berangkat haji, umroh. Apakah salah? Tidak. Kalau mampu, manis tatoa, kalau mampu dapat. Tapi ingat saudara, kita berangkat haji, umroh, tapi kita melihat saudara kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita masih kesusahan, masih membutuhkan pertolongan, tapi kita mempunyai uang, tidak mau membantu, berarti ada masalah. Berarti secara hukum haji masih belum manis tatoah, belum berkuasa. Mungkin mampu dalam uang, tapi uang itu masih lebih wajib untuk buat membantu, bukan untuk berangkat haji atau umroh dulu. Mana yang lebih wajib didahulukan? Terkadang kita ini tidak paham mana yang lebih wajib di atas wajib. Itu masih belum paham. Ya, ini mungkin hanya sekedar buat introspeksi bagi diri kita masing-masing, khususnya bagi jamaah santri Embongan Official keseluruhan. Kami tidak menggurui, makanya kami ini sering disebut musyafir tanpa gelar. Musyafir tanpa gelar artinya kami ini musyafir, dihidupkan oleh Allah ya di dunia ini ibarat musyafir tanpa gelar. Memang saya tidak mempunyai gelar manusia buat apa, tapi ingin yang jelas kami tidak merasa mempunyai gelar. Kami sama dengan Anda semua, manusia biasa, dan masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami tidak menggurui, tidak saling mengingatkan, saling berintrospeksi. Mungkin kami masih banyak kesalahan, mungkin lebih pintar daripada jamaah semua. Cuman kami ini di Santri Embongan Official ingin meninggalkan jejak di dalam dunia sosmed, itu jejak kebaikan, biar menjadi saksi sampai besok. Itu termasuk konsep di Santri Embongan Official ini, bukan tujuan yang lain. Dan mudah-mudahan semua pecinta channel YouTube Santri Embongan Official ini diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, rezeki yang melimpah ruah, kesehatan zahir batin, dan panjang umur, dijauhkan dari malapetaka dunia maupun akhirat, diberikan keselamatan dunia maupun akhirat,
yang terakhir mudah-mudahan kita semua diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami Santri Embongan Official. Assalamualaikum